Salam tani selalu berinovasi. Saudaraku sekalian, sebagai tambahan nutrisi, kalau padi sudah seperti ini, tapi dilihat dulu nanti kondisinya seperti apa. Nah, ini padi saya perlu tambahkan nutrisi atau pupuk. Ya, ini petani yang punya lahannya, ini lahan petani, tapi saya arahkan kalau sudah seperti ini, ya, ada tambahan pupuk, dan itu jangan gunakan urea, hati-hati jangan gunakan urea. Ini ada tambahan Posca sama SP sedikit saja, tidak masalah. Yang penting dia ada tambahan untuk pembentukan bahan bulir atau bahan malai yang ada di dalam tubuhnya. Ini sudah bunting ya, sudah bunting, bunting kecil. Ini bunting kecil, nanti ketika menyerap pupuk 2-3 hari ya, dia sudah mulai pembentukan bahan-bahan malai, nanti bunting besar, jadi sudah tercukupi makanannya. Dan itu juga diperhatikan saudaraku sekalian, kalau tanahnya sudah bagus dan dirasa sudah cukup kandungan pupuknya atau kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah untuk menyuplai ya kebutuhan sebagai persediaan tanaman itu, pembentukan malai supaya bagus dan sempurna pengisiannya, itu tidak perlu. Nah, tapi rata-rata kalau di sini ini jenis tanahnya agak putih ya, agak putih seperti ini. Nah, ini makanya saya perlu ada pemupukan tambahan tipis-tipis saja dalam areal 1 hektar. Paling cukup itu ya jangan banyak-banyak, 20-30 kilo itu sudah cukup. Apalagi nanti ada yang seperti ini, ada yang pendek-pendek, itu penting juga. Pendek-pendek ini plot di luar plot organik ya, beda. Ini punya petani. Nah, itu petaninya. Pupuk yang digunakan SP36 dan Posca. Nah, jadi jangan gunakan urea kalau padi sudah seperti ini. Jangan gunakan urea ya, karena dari Posca saja nitrogennya sudah cukup untuk menyuplai kebutuhan pertumbuhan padi yang sudah seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan urea lagi itu akan rentan ya terhadap yang pertama roboh, bisa jadi karena batangnya lemas. Terus yang kedua, serangan penyakit akan lebih mudah. Dan yang ketiga, nanti daun terus hijau, terus dia pembentukan vegetatifnya akan lebih lama. Akan lebih lama seperti itu. Nah, tipis-tipis saja bisa dilihat pemupukannya. Yang penting dia kebagian ya, meskipun dalam satu rumpun ada yang terjun pupuk 1-2 butir, itu tidak masalah ya, diserap. Dan itu hanya tambahan saja sebenarnya, antisipasi daripada kekurangan ya unsur hara yang dibutuhkan. Karena ini kalau padi sudah bunting atau menjelang bunting, itu membutuhkan lebih banyak. Seperti orang kalau sudah bunting ya, sedang bunting, itu membutuhkan vitamin atau makanan yang lebih banyak. Nah, ini juga tanaman seperti itu, karena dia juga makhluk hidup, pasti membutuhkan hal yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Karena yang dia butuhkan itu pastinya kalium, fosfor. Itu penting sebagai bahan pembungaan nanti fosfornya, juga akarnya biar lebih kuat ya. Terus kaliumnya, batangnya juga biar lebih kuat. Terus pembentukan bahan bunga dan buah atau bulir nanti bisa lebih bagus. Nah, ini seperti ini saudaraku sekalian. Juga kalau kaliumnya cukup, itu akan lebih tahan terhadap serangan hama ataupun penyakit. Ya, seperti ini kondisinya. Nanti kita lihat
2-3 hari atau sampai 1 minggu ini pembentukan atau reaksi dari pupuk ini bagaimana ya, karena yang lain ada juga beberapa yang tidak menggunakan ya, tidak menggunakan pupuk atau ada tambahan pupuk di saat padi sudah seperti ini. Nah, itu nanti sebagai bahan perbandingan atau pembanding. Nah, bisa dilihat kondisi pupuk juga banyak, tapi ini ya berarti ada hama yang terbang saat lewat memupuk padinya, kan kena goyangan atau kena goncangan, jadi ada hama yang terbang sedikit-sedikit, yaitu dimakan oleh burung kapinis. Nah, saudaraku sekalian, pupuk yang seperti ini itu sifatnya memang tidak wajib, tapi kita lihat dulu kondisinya butuh atau tidak gitu. Nah, kalau di saat butuh diberikan, kalau dirasa memang tanahnya sudah bagus, itu tidak perlu juga, tidak masalah, kita suplai saja lewat daun. Kenapa ini disuplai lewat akar? Karena supaya lebih awet ya, ini airnya dapat ditahan dan bagus sekali ya, jadi tidak terbuang meskipun ada hujan. Nanti tinggal diimbangi, ini mudah sekali menyerap ya. Bisa diketahui tanaman itu menyerap air, apalagi kalau cuaca panas itu bisa lebih banyak. Jadi menyerap air, di dalam air ada kandungan unsur hara yang sudah diberikan seperti ini, sudah diberikan nih. Coba kita lihat, ini pupuk yang diberikan, ini SP sama Posca ya. Sekali lagi saya SP sama Posca, jangan gunakan urea. Padi seperti ini jangan gunakan urea. Coba Mang ningali Mang pupuk nah ini pupuknya.